Akibatnya, kalau natriumnya terlalu tinggi, maka kanal natrium inaktif yang berujung pada blok konduksi jantung. Hal ini adalah manipulasi halus terhadap penjaga gradien. Penjaga gradien antara terapi dan racun. Solusinya apa? Bisa dengan antidot, yaitu antibodi anti-digoxin, digoxin imun. Bisa juga dengan koreksi kalium, yaitu hipokalemia, memperburuk toksisitas. Bisa juga dengan pantau EKG, yaitu tanda-tanda bradikardia, blok AV, aritmia ventrikel. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa pompa natrium kalium itu bukan hanya penjaga, ia adalah tuas terapeutik. Cara berpikir kita semakin kokoh bahwa terkadang obat terbaik adalah racun yang diatur dengan presisi. Keyakinan kita terus-menerus baru bahwa keseimbangan itu bukan soal menghindari gangguan, tapi mengendalikan derajatnya. Pesannya apa? Jadi dalam hidup kita terkadang ada kalanya seperti dalam farmakologi, kekuatan kita sering lahir dari gangguan terkendali, tapi batas antara terapi dan toksisitas hanya sehelai benang dan hanya disiplin ilmu yang menjaganya. Pokoknya ini menunjukkan bahwa gradien konsentrasi adalah fondasi yang mendukung potensial aksi. Kedua, apa sih yang terjadi setelah potensial aksi? Sebenarnya bagaimana sih distribusi ion itu berubah setelah potensial aksi? Caranya, selama potensial aksi, sejumlah kecil natrium masuk dan kalium keluar yang menyebabkan perubahan kecil pada konsentrasi ion di cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Akan tetapi, karena jumlah ion yang bergerak relatif kecil dibandingkan total ion dalam sel, gradien konsentrasi tetap utuh. Kemudian, apa sih peran pompa natrium kalium setelah potensial aksi itu? Jadi, pompa natrium kalium itu bekerja secara bertahap untuk mengembalikan natrium keluar dan kalium masuk, memulihkan distribusi ion ke kondisi semula tanpa mengganggu fungsi normal sel. Lalu, kenapa sih pemulihan distribusi ion itu tidak harus segera dilakukan setelah potensial aksi? Karena jumlah ion yang bergerak selama potensial aksi itu sangat kecil dibandingkan total ion dalam sel, sehingga pompa natrium kalium itu dapat bekerja secara bertahap tanpa mempengaruhi kemampuan sel untuk menghasilkan potensial aksi berikutnya. Jadi, bayangkan sebuah rumah yang sedikit berantakan setelah pesta. Nah, tidak semua barang harus langsung dikembalikan ke tempatnya agar rumah bisa digunakan lagi, tetapi pekerjaan membersihkan harus dilakukan secara bertahap. Nah, dalam tubuh kita, pompa natrium kalium itu mirip dengan proses pembersihan ini yang memulihkan distribusi ion secara bertahap. Untuk distribusi ion